Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami kelompok 5. Di sini kami akan membahas tentang delivery device, di mana terkait inhaler. Nah, untuk anggotanya sendiri, kami di sini beranggotakan Maulid Fatin Nabila, Salsabila, saya sendiri Nurul Fadilah, dan kemudian ada Kurata Ayuni, dan Maulida Sofiati. Nah, hal-hal yang ingin dibahas di sini yaitu yang pertama terkait video cara penggunaan inhaler, kemudian inhaler MDI, dan inhaler DPI. Nah, pertama ada video cara penggunaan inhaler yang akan disampaikan oleh Maulida Sofiati dan Salsabila. Kepada Maulida Sofiati dan Salsabila dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Maulida Sofiati akan menjelaskan bagian-bagian inhaler MDI dan langkah-langkah penggunaannya. Dapat kita lihat ini merupakan inhaler MDI. Pada bagian atas ini merupakan kanister atau tabung yang berisi obat, dan ini merupakan aktuator, dan ini merupakan dasar inhaler atau peletakannya ibu jari, dan ini merupakan cap atau penutup. Dan ini merupakan mouthpiece yang diletakkan di mulut. Nah, langkah-langkah penggunaannya, yang pertama, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sampai bersih. Langkah kedua, buka cap penutup inhaler dan bersihkan mouthpiece dengan menggunakan tisu kering. Setelah itu, langkah selanjutnya, letakkanlah pegang inhaler dengan kanister pada bagian atas secara tegak lurus dan letakkanlah ibu jari pada bagian dasar inhaler, sementara jari telunjuk dan jari tengah di bagian kanister dan aktuator, seperti ini. Dan langkah selanjutnya, kocok inhaler secara vertikal dari atas ke bawah sebanyak 5 kali. Nah, pada pemakaian pertama kali, pastikan terlebih dahulu alat berfungsi dengan cara menyemprotkan ke arah lain, dan apabila terdapat droplet atau kabut, maka menandakan alat tersebut berfungsi dengan baik. Nah, langkah kelima, hembuskanlah nafas secara dalam dan semaksimal mungkin melalui mulut. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Salsabila akan menjelaskan langkah-langkah penggunaan inhaler jenis MDI selanjutnya. Nah, untuk langkah ke-6, letakkan mouthpiece di antara kedua gigi dan katupkan bibir meliputi mouthpiece ini secara rapat dan pastikan tidak ada celah. Kemudian tekan bagian kanister sambil menghirup nafas secara perlahan dan juga mendalam melalui mulut. Nah, setelah itu baru lepaskan mouthpiece, akan tetapi tahan terlebih dahulu nafas selama 10 detik. Nah, hal ini dilakukan agar obat bisa masuk secara optimal. Nah, setelah 10 detik, maka hembuskan nafas secara perlahan-lahan melalui mulut. Nah, apabila dokter menganjurkan untuk menggunakan lebih dari 1 dosis, maka tunggu terlebih dahulu 1-2 menit sebelum menggunakan dosis berikutnya. Nah, untuk langkah ke-8, setelah menggunakan inhaler ini, pastikan untuk berkumur-kumur terlebih dahulu menggunakan air. Nah, langkah ini dilakukan untuk membersihkan sisa-sisa obat yang berada di rongga mulut dan juga untuk mencegah terjadinya infeksi jamur pada mulut, terutama pada inhaler yang mengandung steroid. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu bersihkan bagian mouthpiece ini menggunakan tisu kering. Nah, setelah itu baru tutup kembali inhaler ini menggunakan menggunakan penutupnya. Seperti ini. Nah, setelah itu inhaler yang telah digunakan ini dapat disimpan pada suhu ruangan ataupun pada suhu di bawah 30 derajat Celcius dan simpan inhaler ini pada tempat yang kering, sejuk, dan terlindung dari cahaya, dan juga jauhkan dari jangkauan anak-anak. Nah, inhaler yang telah digunakan ini dapat digunakan selama 3 bulan sejak pertama kali digunakan. Jika telah melewati masa 3 bulan, maka tidak dianjurkan untuk menggunakan inhaler ini kembali, dan disarankan untuk menemui atau berkonsultasi kembali dengan dokter ataupun tenaga medis. Nah, sekian langkah-langkah penggunaan dari inhaler jenis MDI.
Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan bagian-bagian langkah-langkah penggunaan inhaler jenis DPI, yakni discuss inhaler, yang mana bagian-bagiannya dapat dilihat pada gambar di samping. Yang pertama ada slide penutup luar, yang mana bagian ini berfungsi untuk melindungi mouthpiece dan juga tuas. Nah, yang bagian kedua yaitu thumb grip, yang mana bagian ini berfungsi sebagai pegangan ibu jari dan juga untuk menggeser ataupun membuka ataupun menutup bagian slide penutup luar. Nah, bagian ketiga yaitu tab ataupun sliding tuas. Bagian ini berfungsi untuk melepaskan dosis obat. Nah, yang keempat yakni mouthpiece. Bagian ini akan dikatukan pada bibir ketika menggunakan discuss inhaler. Dan yang terakhir yaitu dust counter, yang mana bagian ini berfungsi untuk memonitoring dosis obat yang tersisa dalam discuss inhaler. Nah, selanjutnya langkah-langkah penggunaan discuss inhaler. Langkah pertama yaitu mencuci tangan menggunakan sabun dan juga air mengalir hingga bersih. Nah, langkah selanjutnya adalah mengecek counter obat untuk mengecek dosis yang tersisa dalam discuss inhaler. Langkah ini harus selalu dilakukan sebelum menggunakan discuss inhaler. Nah, jika dosis obat tersisa pada 5 angka terakhir, maka akan muncul angka berwarna merah. Nah, langkah selanjutnya yaitu meletakkan ibu jari pada thumb grip, kemudian menekan ke arah kanan hingga terdengar bunyi klik. Hal ini akan menunjukkan bahwa satu dosis dari discuss inhaler siap digunakan. Nah, langkah selanjutnya yaitu memposisikan discuss inhaler secara horizontal, kemudian menggeser tuas hingga terdengar bunyi klik. Nah, selanjutnya hembuskan napas secara optimal, namun jangan hembuskan napas ke dalam discuss inhaler. Jadi disarankan untuk memposisikan discuss inhaler menjauhi mulut. Nah, untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih kepada Salsa. Selanjutnya akan saya jelaskan. Letakkanlah mouthpiece pada mulut di antara gigi dan bibir. Hisap dengan kuat dan dalam. Selanjutnya, lepaskanlah mouthpiece discuss dari mulut dan tahan nafas selama 5-10 detik. Kemudian, hembuskan nafas secara perlahan-lahan dengan posisi discuss jauh dari mulut. Dan tutup discuss kembali dengan menggeser sliding penutup luar. Kemudian jangan lupa membersihkan mouthpiece-nya dengan menggunakan tisu kering. Selanjutnya kumur-kumur dengan menggunakan air dan air tersebut jangan ditelan. Hal-hal yang harus diperhatikan saat menggunakan discuss inhaler, yang pertama, setelah discuss dibuka, simpan pada suhu ruangan, dan discuss ini digunakan sampai 1 bulan setelah penggunaan atau dose counter yang menunjukkan angka 0. Yang kedua, gunakanlah discuss sesuai dengan instruksi dari dokter. Jika Anda sampai menggunakan dosis yang berlebih dari yang diinstruksikan atau terdouble dosisnya, maka segeralah konsultasi dengan dokter atau apoteker. Yang ketiga, jika terlupa untuk menggunakan sediaan discuss ini, maka jangan mendouble dosis dan gunakan discuss sesuai jadwal berikutnya. Yang keempat, sediaan discuss ini biasanya digunakan untuk terapi pemeliharaan jangka panjang. Gunakanlah secara rutin dan jangan menghentikan penggunaannya tanpa instruksi dari dokter. Yang kelima, efek samping yang mungkin muncul pada penggunaan discuss biasanya berupa jantung yang berdebar dan pusing. Apabila hal ini terjadi, segeralah konsultasikan kepada dokter atau apoteker terkait efek yang dialami. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Nah, yang kedua terkait MDI. Nah, di sini untuk inhaler MDI sendiri akan disampaikan oleh Maulid Fatin Nabila. Kepada Maulid Fatin Nabila dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator.
Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik yang benar tentang cara menggunakan meter dose inhaler atau MDI. Yang pertama adalah buka atau lepaskan tutup corong inhaler, kemudian kocok inhaler, dan pegang inhaler dengan tegak. Nah, ketika perangkat MDI itu pertama kali digunakan atau tidak digunakan selama seminggu atau lebih, maka pastikan untuk memompa inhaler terlebih dulu sampai bisa menyemprot dengan sempurna. Tembakkan 2 atau 3 dosis ke udara untuk memastikannya. Lalu yang keempat, tarik nafas panjang lalu keluarkan. Kemudian tempatkan corong inhaler di antara bibir dan gigi serta di atas lidah. Dan yang keenam, tekan tabung inhaler tepat setelah memulai tarikan nafas yang sangat lambat dan sangat dalam. Kemudian teruslah menarik nafas selama 3 hingga 5 detik. Hiruplah obatnya sebanyak mungkin hingga ke dalam paru-paru sementara Anda bernafas. Nah, yang ke-8, lepaskan inhaler dari mulut dan tahan napas sambil menghitung sampai 10 atau selama yang Anda bisa. Nah, menahan napas ini dapat meningkatkan deposisi peripheral aerosol. Tanpa menahan napas, beberapa partikel kecil dapat dikeluarkan lagi dari saluran udara sebelum sempat mengendap di dinding saluran napas. Dan yang terakhir adalah buang napas secara perlahan. Next. Nah, penggunaan MDI dengan spacer. Beberapa ahli itu menyarankan bahwa pasien yang menggunakan inhaler dengan kandungan kortikosteroid itu perlu menggunakan spacer untuk mendapatkan manfaat dari peningkatan jumlah obat yang dikirim ke saluran pernapasan dan untuk mengurangi resiko efek yang tidak diinginkan seperti timbulnya sariawan. Nah, Pedoman Asma Nasional dan Internasional secara khusus merekomendasikan penggunaan spacer volume besar secara rutin oleh anak kecil. Selain meresepkan spacer untuk pasien dengan sariawan dan distonia, dokter juga dapat mempertimbangkan untuk mengganti MDI dengan DPI. Nah, alternatif lain adalah mengobati dengan kortikosteroid inhalasi yang tidak diaktifkan di mulut, tapi hanya di saluran pernapasan seperti cyclosonidine. Next. Nah, bagaimana cara menghitung dosis MDI? Nah, perangkat MDI itu sendiri, dia tanpa penghitungan dosis, juga tidak menawarkan cara praktis untuk mengetahui kapan perangkat Anda kosong dan harus diganti. Hanya dengan menjaga perhitungan harian dan menghitung mundur dari total dosis yang tersedia di tabung, maka pasien akan tahu kapan harus memperbarui dosis inhaler. Sekian dari saya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait DPI. Nah, DPI ini sendiri akan dijelaskan oleh Kurata Ayuni. Kepada Kurata, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi, di jurnal yang kami ambil, itu dijelaskan juga tentang dry powder inhaler atau DPI. Nah, DPI sendiri itu juga sebagai salah satu alternatif pengganti pilihan selain penggunaan MDI. Nah, tipenya di pasaran itu dibagi dua. Yang pertama, memiliki dosis tunggal yang disimpan dalam gelatin kapsul yang kaku. Contohnya, Rotaheller, Aerolizer, dan lainnya. Nah, yang tipe kedua yaitu berisikan lebih banyak dosis tunggal ataupun yang terdapat di dalam reservoir. Contohnya ada Turboheller, Nebulizer, dan lainnya. Slide selanjutnya. Ternyata di dalam jurnal penelitian ini, penggunaan DPI itu banyak terjadi kesalahan. Nah, lebih dari 10% pasien itu, kesalahan yang paling umum dilakukan yaitu gagal dalam melakukan priming. Nah, adapun penggunaan DPI yang benar itu dapat dilakukan sebagai berikut, yaitu seperti melepaskan penutup corongnya, pasang inhaler sesuai petunjuk pabrik, buang nafas sepenuhnya, dan lainnya. Slide selanjutnya. Nah, kesalahan yang bisa terjadi dalam penggunaan DPI ini ada terdiri dari beberapa. Yang pertama ada tidak menutup corong sampai terdengar bunyi klik, tidak menusuk kapsul atau menusuknya lebih dari 2 kali, dan tidak melepaskan tombol penusuk setelahnya. Lalu yang ketiga ada tidak menggeser tuas ke belakang sampai terdengar bunyi klik atau menggesernya setelah penghirupannya dimulai. Lalu tidak memegang inhaler tegak saat memutar pegangan bawah dan tidak memutar di kedua arah. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya. Nah, selanjutnya terkait edukasi dan instruksi di sini. Perlu kita ketahui bahwa edukasi dan instruksi yang dapat dianjurkan pada pasien dalam menggunakan DPI, Nah, pada pasien penyakit asma ini, kita memberdayakan pasien untuk mengelola penyakit mereka dan meningkatkan kesadaran mereka akan tanda-tanda bahaya serta sikap positif terhadap pengendalian asma mereka
lebih mungkin dilakukan agar dapat mematuhi terapi yang dijalankan. Nah, beberapa ketentuan khusus perlu kita perhatikan untuk pasien yang orang tua dan anak kecil. Nah, di mana orang tua ini dia mungkin lebih sulit mempelajari teknik inhaler yang baik dan kecenderungan yang lebih besar untuk melupakannya. Nah, sementara anak-anak kecil, mereka memungkinkan memerlukan lingkungan pengajaran tertentu untuk mempertahankan perhatian mereka akan penggunaan inhaler ini. Nah, ini merupakan referensi dari inhaler yang kami jumpai dan kami ambil sebagai referensinya. Nah, itu saja dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.